7 hari kemudian, para kultivator klan Ye berhasil menerobos gerbang, tetapi mereka jatuh ke dalam formasi ilusi yang mendalam. Adapun kelompok Hanli, mereka diblokir oleh beberapa pembatasan aneh dan dipaksa untuk berunding tentang metode untuk menghancurkannya. Namun bagian luar segel dipenuhi dengan aktivitas. Sekitar 1000 kultivator berkumpul, meliputi area puluhan kilometer. Bahkan ada selusin eksentrik jiwa baru lahir hadir. Yang paling mencolok dari mereka semua adalah 4 tetua sekte racun suci. Semua kultivator jiwa baru lahir lainnya adalah kultivator tunggal yang telah ditarik ke sini oleh rumor. Seorang murid berjubah biru dengan sal kepala merah sedang membuat laporan kepada para penetua dari sekte racun suci. Murid itu dengan hormat berkata, "Penatua Agung, kami telah memeriksa sebagian besar materai dan memiliki pemahaman umum tentang itu. Di daerah selusin kilometer di bawah tanah, kami telah mendeteksi sesuatu yang tersembunyi di bawah formasi ilusi. Murid-murid kita yang mahir dalam hal-hal ini berusaha untuk menghilangkannya dengan tergesa-gesa. Meskipun itu adalah formasi yang ditempatkan dengan cepat, penciptanya sangat terampil, sehingga akan membutuhkan waktu." Pria parubaya dengan tanda hijau di wajahnya menghela nafas panjang. "Setidaknya bagus kalau kita memiliki garis besar situasi. Karena kita sudah berada di sini selama beberapa hari, itu akan merepotkan jika kita tidak dapat menemukan celahnya. Namun Anda sebaiknya waspada. Jangan biarkan orang lain menemukan tindakan Anda. Kembali kepada kami ketika formasi dibubarkan." "Iya, Penatua Agung," murid itu berteriak dengan cepat. Kemudian dia mengeluarkan jimat gerakan bumi dan tenggelam ke tanah. Salah satu penatua sekte racun suci lainnya berkata, "Senior Hua, tidak ada kultivator jiwa yang baru lahir tahap akhir di Nanjiang. Bahkan jika sekte lain terburu-buru ke sini, kita tidak perlu takut pada mereka." Penatua Agung Hua dengan murah menjawab, "Saat ini itu mungkin benar. Tetapi setiap hari kita menunggu, semakin banyak kultivator kelas atas tiba. Ada banyak sekte di sini yang menyaingi kekuatan kita. Dan jika mereka semua bergegas datang, pasti akan ada masalah. Selain itu, 10 sekte besar jalan benar dan iblis akan melibatkan diri mereka." Ketika para penatua lainnya mendengar ini, mereka tampak khawatir atau percaya masalah itu dilebih-lebihkan. Namun Penatua Hua menjerit ketika dia mengalihkan perhatiannya ke langit. Yang lain segera menirunya. Awan abu-abu menjulang di cakrawala dan menuju ke arah mereka dengan kecepatan yang menakutkan. Ketika 4 penatua dari sekte racun suci merasakan tekanan spiritual yang menakutkan, wajah mereka semua turun. Dalam sekejap mata, itu tiba di danau kecil sebelum menghilang. Dari abu, 5 siluet putih muncul, masing-masing tidak bergerak dan tidak jelas. "Iblis Jin Kue yang tidak bisa dipecahkan." Ekspresi Penatua Hua membeku. Inkarnasi dari iblis tua kian sekte pengayakan Yin. Salah satu tetua sekte lainnya berteriak dengan kulit pucat. Penatua Hua mendengus dan dengan lembut berkata, "Terlepas dari iblis tua itu, siapa lagi yang mengembangkan seni iblis seperti itu? Tubuh sejatinya dapat memiliki salah satu dari 5 inkarnasi. Kecuali membunuh kelima-limanya, dia abadi. Aku bertanya-tanya siapa yang mengerti teknikku. Jadi itu adalah rekan Dawiswa sekte racun suci. Saya tidak berharap sekte Anda akan bertindak dengan semangat datang ke sini. Mungkinkah Anda tahu sesuatu tentang apa yang disegel?" Suara misterius itu perlahan terdengar dari langit. Itu tidak menentu, seolah setiap kata berasal dari lokasi yang berbeda. Kultivator Hua menghela nafas dalam-dalam dan memaksa tawa. "Saudara Kian pasti bercanda. Bagaimana kita bisa tahu hal seperti itu? Hanya saja sekte kami lebih dekat, sehingga saya pergi ke depan untuk melihatnya. Namun demikian, bolehkah saya bertanya mengapa Penatua Agung yang terhormat dari sekte pengayakan ini ada di sini?" Penatua Agung Kian tertawa misterius dan berkata, "Oh, saya ingat sekte terdekat dengan lokasi adalah sekte bentuk abadi. Tapi kamu bergerak duluan. Bagi saya berada di Nanjiang untuk urusan bisnis, dan kebetulan menemukan semua ini." Penatua Hua dengan datar tertawa dan bertanya, "Tidak mudah bagi seseorang setenar saudara Kian untuk meninggalkan sekte. Bolehkah saya bertanya apa yang mendorong Anda untuk mengambil tindakan secara pribadi?" "Hanya berurusan dengan beberapa pengkhianat yang melarikan diri ke sini, tidak ada yang penting. Saya hanya menangani masalah ini dengan tenang." "Apakah begitu?
Sepertinya saya terlalu curiga. Setelah itu, keduanya tidak berbicara lebih jauh. Untuk sesaat, udaranya menjadi stagnan. Aku menemukannya, ada celah di utara. Kita bisa masuk lewat sana. Anggota sekte racun suci memecah kesunyian. Sesosok muncul dari sisi danau dan berteriak ketika terbang ke kejauhan. Suara itu mengejutkan semua kultivator di dekatnya. Hampir segera, beberapa murid berjubah biru mengejar kultivator dengan amarah yang mengkhawatirkan. Namun dia menggunakan teknik gerakan yang luar biasa dan mampu melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Ekspresi sesepuh sekte racun suci semua menjadi celaka. Setan tua kian berteriak dengan tawa. Jadi seperti itu. Saya memegang beberapa pemahaman tentang formasi mantra dan dapat memberikan Anda beberapa bantuan. Saya akan turun dulu. Segera setelah itu, iblis-iblis cinquenya terbang ke bawah danau dan menghilang tanpa jejak. Ayo pergi, iblis tua kian kejam. Kita tidak bisa membiarkan dia menyakiti murid-murid kita. Dengan kulit pucat, kultivator Hua membalik tangannya dan memanggil bendera kuning kecil. Dengan gemetar pergelangan tangannya, awan kuning menutupi anggota sekte racun suci terdekat dan membawa mereka semua ke bawah tanah dalam sekejap. Orang lain di daerah itu juga mulai bergerak dan menggali ke bawah tanah. Dalam sekejap mata, hampir setengah dari mereka semua mengikuti. Adapun mereka yang masih tinggal, mereka adalah murid kelas rendah yang tidak memiliki teknik gerakan bumi atau harta gerakan bumi. Lebih dari 10 km ke utara, ada daerah hitam pekat dengan bola-bola cahaya terang berkelip. Di bawah mereka adalah penghalang cahaya putih yang sangat tebal. Bukan hanya itu, tetapi lapisan petir yang menakjubkan mengelilinginya. Jika ada yang mendekat, mereka akan segera dihancurkan tanpa peringatan sedikit pun. Mereka yang beruntung dapat menghindarinya, tetapi jika tidak, perlindungan mereka akan berkedip-kedip di luar kendali, memaksa mereka untuk menjauh sejenak. Tapi apa yang diperhatikan oleh para kultivator ini adalah area di penghalang di mana petir tidak ada, dijaga oleh 8 murid sekte racun suci. Mereka semua mengenakan ekspresi serius dan berdiri dalam konfrontasi melawan yang lain, mencegah mereka mendekat. Mereka yang diblokir meneriakkan semburan penghinaan, tetapi tidak ada yang berani mengambil tindakan. Sekte racun suci memiliki reputasi besar di Nanjiang. Karena sebagian besar kultivator ini adalah penduduk asli daerah tersebut, mereka tidak berani terburu-buru membangkitkan masalah. Tentu saja ada juga orang-orang yang tidak takut pada reputasi mereka. Dan contoh seperti itu muncul dalam rentetan merah tua. Nyah, saya akan masuk. Orang yang mengatakan ini adalah orang tua yang berbicara dengan nada sombong. Ketika mereka melihat bahwa seorang kultivator jiwa baru lahir telah muncul, salah satu murid tanpa daya berkata, "Senior, sekte kami menemukan ini dulu. Paman bela diri kami ada di dekat sini. Senior harus..." Pria tua itu dengan dingin tertawa dan berkata, "Bahkan jika Hua Tianqi ada di sini, saya masih akan masuk." Dia kemudian mengangkat tangannya, dan cahaya merah menyilaukan menyala dari telapak tangannya. Apakah begitu? Saya tidak tahu apa yang dilakukan murid-murid saya untuk menyinggung Anda, Saudara Zheng Wei. Tetapi bisakah Anda menunda hukuman mereka? Sebelum tindakan lebih lanjut dapat terjadi, suara acuh tak acuh terdengar, diikuti oleh berbagai garis cahaya berwarna ke arah mereka. Dalam sekejap mata, tetua sekte racun suci muncul di hadapan mereka. Orang yang berbicara menghadap ke siluet di dalam cahaya merah. Sangat mengejutkan bagi mereka yang hadir. Kultivator yang sombong dari sebelumnya terkekeh melihat kedatangan mereka dan berkata, "Jadi Saudara Hua benar-benar di sini. Sepertinya saya kurang sopan santun. Itu hanya lelucon terhadap murid sekte Anda. Bagaimana saya bisa benar-benar menggertak mereka?" Sikapnya telah berubah secara dramatis. Tawa liar datang dari samping dan 5 siluet putih tiba-tiba muncul dengan cepat. Jadi itu rekan Dawi Zheng Wei, Master Scatterwind yang terkenal. Sekarang saya melihat Anda secara langsung. Reputasi Anda memang layak. Iblis Cinque yang tidak bisa dipecahkan. Jadi itu adalah saudara Qian sekte pengayakan Yin. Kultivator yang dilapisi cahaya merah berbicara dengan sangat waspada. "Kau menyanjungku, Saudara Zheng. Reputasi Anda tidak kalah dengan reputasi saya." Iblis tua Qian berbicara dengan berkotek. Kata-kata itu benar. Master Scatterwind adalah sosok terkenal di Jin Agung.
Namun ketenarannya bukanlah hasil dari sesuatu yang baik. Dia dikenal sebagai penipu tanpa moral yang berbahaya. Ketika berhadapan dengan lawan yang lebih lemah, dia akan bertindak seperti musuh yang tidak masuk akal dan mengambil keuntungan dari mereka. Karakter seperti itu tentu saja menyinggung banyak orang, bahkan beberapa kultivator jiwa baru lahir membenci dia. Sayangnya, dia adalah kultivator gelandangan yang menggunakan teknik kultivasi yang dengan mudah naik ke ranahnya saat ini. Tetapi di masa lalu, dia menggunakan harta karun kuno sepatu terbang dunia. Ketika sepenuhnya digunakan, dia dapat melarikan diri bahkan dari kultivator jiwa baru lahir tahap akhir. Selain itu, dia kemudian memupuk banyak teknik rahasia aneh yang berfokus pada bertahan hidup dan menghindari menyinggung kultivator manapun pada tahap jiwa baru lahir tahap akhir dan pertengahan. Sebagai hasilnya, dia dapat melakukan perjalanan dengan bebas meskipun menjadi salah satu tokoh paling terkenal di Jin Agung. Penatua Agung Sekte Racun Suci Huatianqi tidak ada yang baik untuk dikatakan tentang dia. Tapi Iblis Tua Qian tampaknya cukup tertarik. Di hadapan Penatua Agung Sekte Pengayakan Yin, Master Scatterwind tersenyum dan mulai perlahan mundur seperti tikus ketika berhadapan dengan seekor kucing. Ketika Iblis Tua Qian melihat sikap lemah Scatterwind, dia kehilangan minat dan berbicara lagi dengan Huatianqi dengan nada ceria yang aneh. "Saudara Hua, mungkinkah sekte Anda menjaga tempat ini untuk mencegah orang asing masuk?" Huatianqi berhenti sebelum menjawab dengan tatapan berkedip. "Saudara Qian pasti bercanda. Sekte Racun Suci kami tidak akan berani menghalangi Anda atau sekte lainnya dalam hal ini. Saya hanya ingin membubarkan formasi yang meliputi area ini untuk memungkinkan semua orang untuk masuk ke dalam. Ini untuk menghindari agar setiap rekan Daois tidak menjadi mangsa formasi berbahaya ini." Iblis Tua Qian dengan dingin terkekeh dan berkata, "Oh, aku minta maaf. Sepertinya saya telah salah mengerti niat baik sekte Anda. Namun pembentukan ilusi belaka ini tidak ada apa-apanya untukku. Apakah Anda keberatan jika saya langsung masuk?" Saat dia berbicara, iblis-iblis Qinque-nya perlahan bergerak mendekat. Huatianqi dengan cepat menjawab, "Itu tidak masalah. Jika saudara Qian bisa melewatinya, saya tidak akan menghalangi Anda." Dia melambaikan tangannya dan meminta murid sekte untuk membersihkan jalan. Meskipun anggota sekte lainnya merasa bingung dengan hal ini, mereka mempercayainya dan tidak mengatakan apapun. Akibatnya, para murid formasi inti dengan patuh berdiri di samping. "Kalau begitu, aku akan pergi duluan." Iblis Tua Qian mengeluarkan suara hiruk-pikuk dan menderu sebelum iblis-iblisnya menembak ke penghalang cahaya putih. Dalam sekejap mata, cahaya biru bersinar dan siluet tidak berwarna menghilang ke dalam kekosongan. Ketika penghalang itu tenang sekali lagi, Huatianqi menoleh ke para kultivator di sekitarnya ketika tanda-tanda hijau terpelintir di wajahnya dan dia perlahan berkata, "Jika ada orang lain yang ingin mengikuti, saya tidak akan menghentikan mereka." Tindakannya telah menyebabkan kelompok yang agresif saling memandang dengan cemas. Bahkan Master Scatterwind yang licik sekarang bersembunyi di antara kerumunan dan tidak berani menerima tawarannya. Mereka merasakan kebencian terhadap sekte Racun Suci karena memonopoli pembukaan. Tetapi sekarang sudah ada kultivator jiwa baru lahir tahap akhir yang sudah ada di dalam. Mereka ragu-ragu. Terlepas dari seberapa cepat formasi ilusi dapat dipatahkan, jika mereka masuk dan Iblis Tua Qian menyerang mereka, mereka tidak akan bisa melindungi diri mereka sedikit pun. Ketika Huatianqi melihat tidak ada yang menerima, dia mencibir dan tidak lagi memperhatikan mereka. Dia kemudian berbalik ke arah murid-muridnya dan memerintahkan, "Kamu tidak akan lagi menjaga lokasi ini, jadi lanjutkan dan kembali ke permukaan. Penatua lainnya dan aku akan pergi lebih dulu." "Iya, Penatua Agung." 8 murid sekte Racun Suci formasi inti membungkuk dan pergi. Dengan teriakan, 4 kultivator sekte Racun Suci kemudian memasuki formasi ilusi dan menghilang tanpa jejak. Setelah itu keributan terjadi. Mayoritas dari mereka tidak memiliki kelompok. Paling-paling mereka datang dalam kelompok 2 atau 3 kultivator formasi inti. Tetapi tidak ada yang cukup kuat untuk masuk. Adapun kultivator jiwa baru lahir yang sendirian, mereka semua mengungkapkan ekspresi termenung. Sekarang setelah pintu masuk tidak terhalang, situasinya menjadi canggung. Master Scatterwind menemukan seorang pria besar di kerumunan dan berkata, "Rekan Daois, bagaimana kalau kita pergi bersama?" "Bersama?
Maafkan penolakan saya. Namun, senang bertemu denganmu mengingat reputasi agungmu. Kultivator jiwa baru lahir berbadan besar memutar matanya dan berbicara dengan nada sarkastik. Master Scatterwind tidak menerima penolakannya dan dengan senang berkata, "Rekan Dawis tidak perlu terlalu jauh. Selain kita berdua, ada 3 kultivator gelandangan jiwa baru lahir lainnya berkumpul di sini. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Dengan begitu, kita tidak perlu takut pada yang lain yang sudah ada di dalam." Pria besar itu merasa tergoda, tetapi reputasi Scatterwind terlalu merusak. Dia mendengus dan berkata, "Bagaimana kalau kamu mengumpulkan yang lain terlebih dahulu sebelum bertanya padaku lagi?" Tidak apa-apa, mereka pasti akan setuju. Dia menepuk dadanya dalam janji dan terbang ke seorang lelaki tua bercahaya dalam cahaya ungu. Sangat membingungkan pria besar itu. Sebelum lelaki tua itu bereaksi, Scatterwind tersenyum. "Rekan Dawis, maukah kamu pergi bersama? Saya sudah berdamai dengan rekan Dawis lainnya untuk menemukan 3 orang lagi. Apakah Anda bersedia bergabung dengan kami?" Pria tua itu mengerutkan kening dan dengan dingin meliriknya sebelum berbalik untuk melihat pria besar itu dengan tatapan ingin tahu. Ketika mata mereka bertemu, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan dia tersenyum tipis. Tidak lama kemudian, 5 gelandangan yang tidak dikenal memasuki formasi ilusi bersama dan menghilang dari pandangan. Hanli saat ini sedang melihat sekelilingnya dengan cahaya biru yang bersinar dari matanya. Dia sekarang menemukan dirinya terjebak dalam ruang ilusi di mana dia dikelilingi oleh berbagai awan berwarna. Selain itu, tidak ada lagi yang ada di sini. Tempat jahat ini terlalu aneh. Saya tidak bisa terbang, saya juga tidak bisa menemukan batasan. Sepertinya itu bukan formasi ilusi. Mungkinkah saya benar-benar terjebak di sini? Hani bergumam dengan wajah masam. Beberapa hari sebelumnya, rombongannya menemukan sebuah batu di sisi tangga dengan ramuan obat langka yang tumbuh di atasnya. Pak Tuafu ingin mengambilnya, tetapi itu telah menimbulkan semacam pembatasan. Akibatnya, Hani melihat sekelilingnya menyala sebelum dia muncul di tempat ini sendirian. 2 lainnya tidak terlihat. Meskipun dia tidak pada tingkat yang sama dengan Grandmaster pembentukan mantra, dia telah melakukan sedikit riset tentang formasi kuno yang aneh dan pada awalnya tidak terlalu takut. Tapi tidak butuh waktu lama baginya untuk berubah pikiran. Dia bahkan tidak yakin apakah ini adalah sebuah ilusi. Dia hanya tahu bahwa tidak peduli seberapa jauh dia terbang. Semuanya tetap sama. Dia juga telah menggunakan mata roh cerahnya secara luas, tetapi tidak berhasil. Adapun serangan dari hartanya, dia telah menggunakan semuanya. Tetapi serangan itu berjalan sangat jauh sebelum menghilang. Sepertinya tidak ada gunanya mencoba serangan yang lebih kuat. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu mengambang di sini, Hani tidak membuat kemajuan sedikit pun. Dan akhirnya memutuskan untuk berhenti untuk sementara waktu. Dia menutup matanya dan tenggelam dalam meditasi ketika banyak formasi mantra kuno yang dia pelajari muncul di benaknya. Berusaha menemukan batasan yang mirip dengan yang ini. Seiring berjalannya waktu, sosoknya tetap tidak bergerak. Akhirnya, dia perlahan membuka matanya untuk memelototi awan cerah yang mengelilinginya. Dia mengenakan ekspresi aneh dan mendecakkan lidahnya bergumam. Jadi seperti itu. Hani perlahan berdiri dan menjangkau ke awan merah di dekatnya. Tiba-tiba, tangan biru besar terwujud di udara dan meraihnya. Dia menatap tangan, dan tiba-tiba membentuk gerakan tangan yang aneh sebelum menggumamkan mantra. Tangan besar itu gemetar sejenak sebelum menutup tinju di sekitar awan. Cahaya biru cerah bersinar dari tangan dan segera mengambil bentuk bola. Dia kemudian meludahkan seutas api jiwa baru lahir biru dan membungkusnya di sekitar bola, sebelum dengan cepat merendamnya dalam neraka. Hani kemudian berhenti melemparkan segel mantra, dan tanpa ekspresi menatap bola cahaya dalam diam. Setelah waktu yang tidak diketahui, sudut mulutnya bergerak-gerak dan dia mengguncang lengan bajunya ke arah kobaran api dan menghanyutkannya, memperlihatkan mutiara merah yang samar. Jadi aku benar, metode penyembunyian transformasi brilian seperti itu hanya dapat dicapai oleh para kultivator kuno. Bahkan hanya ada beberapa kultivator yang tahu bagaimana melakukan ini bahkan pada zaman kuno. Sangat beruntung, Shinruin menyebutkan pembatasan serupa pada slip giok yang dia berikan kepada saya sejak lama. Atau saya benar-benar akan bingung. Sepertinya saya harus terus memperkuat mata roh saya di masa depan. Jika saya terus menggunakan air roh penglihatan terang selama 100 tahun lagi,
Saya seharusnya bisa melihat melalui transformasi ilusi kelas atas sekalipun. Hani menghela nafas, merasa agak suram karena dia tidak bisa melihatnya. Dia tidak lagi memperhatikan mutiara merah yang mengambang di udara dan melihat sekelilingnya sebelum matanya menangkap awan biru. Kemudian dia meraihnya dan mulai menyelimuti api jiwa baru lahir. Kali ini awan itu menghilang dalam sekejap mata. Hani tidak tampak terkejut dan hanya mengulurkan tangan untuk yang lain. Setelah 2 kegagalan lagi, dia akhirnya memiliki mutiara biru. Setengah hari kemudian, dia memperoleh mutiara kuning, biru, dan emas. Dia dengan sungguh-sungguh mengangkat tangannya ke mutiara-mutiara ini dan membuatnya terbang tinggi ke udara. Dia kemudian menarik tangannya ke arah mereka dan membuatnya pelan berputar, secara bertahap mempercepat mereka sampai membentuk cincin cahaya pelangi. Hani mengangkat alisnya saat melihat dan dengan lembut berteriak, "Pergi!" Dia menghentikan jari-jarinya, dan cincin pelangi tersebar, terbang ke berbagai arah di lintasan yang mendalam. Dalam sekejap mata, mereka terbang ke titik-titik yang tampaknya tidak berhubungan dan berputar di tempat, berdenyut dalam ukuran ketika mereka mengalami perubahan yang aneh. Dia terpaksa menyipitkan matanya dari letusan menyilaukan, karena bola sekarang lebih mirip dengan 5 matahari yang menyala-nyala. Mereka bertemu bersama dan dunia mulai kabur di sekitarnya. Segera cahaya melonjak dan Hani menemukan dirinya kembali di tangga batu di sebelah batu besar. Rekan Dawisan, Saudara Han, Bayoyi dan Pak Tuafu berteriak ketakutan ketika mereka melihatnya. Keduanya berdiri 10 meter jauhnya dan kesulitan di wajah mereka dengan cepat berubah menjadi gembira. "Jadi kalian juga terjebak?" Hani bertanya. "Pastilah Saudara Han yang berhasil menembus batasan aneh itu. Aku belum pernah melihat formasi mantra yang menakutkan sebelumnya. Saya pikir saya akan terjebak di sana sampai mati." Pak Tuafu berbicara dengan ketakutan yang masih ada. Jelas dia sudah menderita saat ini. Kekuatan sihir dan jiwanya telah rusak dalam upayanya untuk melarikan diri. Dengan sedikit tanda penghargaan di wajahnya, Bayoyi tertawa masam. "Keadaan saya hampir sama. Banyak terima kasih kepada Saudara Han karena melanggar batasan." Hani tersenyum dan berkata, "Itu bukan apa-apa. Saya hanya mendengar tentang pembatasan serupa secara kebetulan dan mampu menghilangkannya. Jenis pembatasan kuno ini benar-benar langka. Jika aku benar, ramuan spiritual yang disebut Saudara Fu seharusnya menjadi alat sihir yang diubah. Saya khawatir Anda telah ditipu." "Itu tidak mungkin. Itu jelas." Apa ini?" Pak Tuafu dengan ragu mengeluarkan sebuah kotak giok dan membukanya untuk mengungkapkan tongkat giok biasa. Dia langsung tercengang oleh pemandangan itu. "Sebenarnya, kita sudah berada dalam genggaman ilusi ketika kita mendekati batu besar. Rekan Taois hanya mengaktifkan batasan yang paling menakutkan daripada meraih ramuan spiritual. Bagaimana kalau kita melihatnya lagi?" Hani kemudian menunjuk ke arah batu itu. 2 yang lain melihat ke atas dan melihat tanaman dengan beri ungu tumbuh di atasnya. Para kultivator kuno itu benar-benar licik untuk membuat perangkap seperti ini di sini. Apa yang mereka pikirkan? Pria tua itu dengan bingung berkata. Bayoyi mengerutkan bibirnya dengan takjub. Tidak perlu kagum, Hani dengan acuh tak acuh berbicara. Pembatasan kuno ini perlu diaktifkan oleh mereka yang memasukinya. Wajar jika penampilannya berubah. Namun itu hanya dibubarkan dan tidak sepenuhnya hancur. Kita memiliki waktu terbatas. Gunung ini tidak seperti reputasinya sebagai gunung roh abadi. Ini lebih seperti sarang naga. Pak Tuafu tampak kesal karena telah ditipu. Mata Hani berkedip dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Mari kita lebih berhati-hati. Tempat ini bukan hanya reruntuhan kuno. Saya hanya berhasil menghilangkan batasan itu karena beruntung. Saya tidak yakin saya akan bisa di waktu berikutnya. Jadi, mari kita hindari menimbulkan bencana." Pak Tuafu tertawa malu. "Aku pasti tidak akan bertindak begitu gegabah di masa depan." Bayoyi termenung mengangguk. Karena rekan Daois mengerti, mari kita berangkat. Suara di depan sudah berhenti. Selama beberapa hari terakhir, mereka mungkin sudah sampai di puncak. Hani memandang puncak gunung dan berangkat menaiki tangga. 2 lainnya mengikuti dengan seksama. Beberapa jam kemudian, ketiganya terbang melewati beberapa tebing besar. Akhirnya tiba di pavilion batu tempat klannya beristirahat sebelumnya dan tempat Siang Zili menghilang. Ketika mereka melihat situs ini, Hani menghela nafas dan ketiganya berhenti memandangi pavilion dari kejauhan.
Pak Tuafu dan Bayoyi sama-sama tidak bisa tidak melihat ke belakang setelah juga memperhatikan sesuatu. Ada langkah kaki dangkal di tanah longgar yang mengelilinginya. Jika seseorang tidak memperhatikan, mereka bisa dengan mudah melewatkannya. Bayoyi menegangkan alisnya dan berkata, "Orang lain sudah ada di sini." Pak Tuafu bergumam pada dirinya sendiri sejenak dan menunjuk ke objek di samping paviliun. Lihatlah batu itu juga. Ada alur yang dalam dan sempit membelah permukaan yang panjangnya 10 meter. Orang bisa dengan mudah mengatakan itu adalah tanda pedang Qi yang sangat tajam. Itu sengaja ditinggalkan oleh paman ketujuh klannya selama pertempuran mereka dengan singa elang. Mata Bayoyi berbinar. Tanda ini baru. Tampaknya ada hal lain yang menyerang mereka. Mungkinkah itu iblis malam bersayap perak? Dengan ketenangan luar biasa, Hani berkata, "Mungkin. Tetapi apapun yang terjadi, mereka naik. Itu seharusnya menyelamatkan kita dari masalah." Ketika Pak Tuafu mendengar ini, dia tersenyum dan berpikir untuk mengatakan sesuatu, tetapi terganggu oleh kilatan putih tiba-tiba di dekatnya, diikuti oleh penampilan layar yang tidak berwarna. Siluet yang memutih muncul dan bisa dengan jelas melihat ketiganya. Hani dan Bayoyi keduanya bersuka cita, karena mereka telah menemukan jalan keluar yang mereka dambakan. Namun Pak Tuafu kehilangan semua darah di wajahnya ketika dia melihat sosok itu, dan dia berteriak, "Iblis Jinko yang tidak bisa dipecahkan, itu adalah inkarnasi setan tua Qian." Ketika Hani mendengar ini, dia tertegun. Dia merasa seolah-olah dia telah mendengar tentang mereka sebelumnya, dan tentang nama iblis tua Qian, tetapi sebelum sesuatu muncul di benaknya, dia memperhatikan wajah Bayoyi telah memucat juga. Dengan beberapa isapan, 5 siluet putih serupa muncul. Siluet yang tidak jelas ini muncul sejajar dalam barisan. Pandangan patung mereka semua terfokus pada Hanli dan kemudian teman-temannya. Penatua Agung dari Sekte Pengayakan Yin. Ketika Hanli akhirnya mengenali 5 makhluk aneh, ekspresinya langsung berubah tak sedap dipandang. Jadi itu rekan Daoisku, sungguh suatu kebetulan. Tidak heran mengapa saya tidak dapat menemukan Anda. Jadi ternyata Anda sudah masuk dulu ke sini. Dan dari pakaian aneh wanita ini, dia harus menjadi seorang kultivator dari Istana Malam Utara. Aku bisa dianggap teman lama dengan Nyonya Liu istanamu. Adapun rekan Taois terakhir ini, mungkinkah itu saudara Han dari Surgawi Selatan? Anda telah membuat sekte saya dan Kuil Langit tak berujung mencari Anda begitu lama dan sulit. Suara iblis tua Qian kagum pada awalnya, tapi kemudian perlahan-lahan menjadi tawa liar.